Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih banyak bicara data aja. Saya bicara data. Jadi dengan naiknya Bapak Presiden kita yang baru, otomatis dia sudah punya beban PR yang sangat besar. Dan PR beliau yang paling besar yang di depan mata itu adalah apa? Utang luar negeri. Ya, utang luar negeri. Nah, sebelum bicara utang ini, jadi pada Agustus 2024, utang luar negeri kita dari SWA COID, saya mengambil data yang sudah publish, ya, yang sudah publish. Ini dipublish oleh SWA bahwa utang kita ya tercatat segitu 425, itu setara dengan 6.000 sekian triliun. Data paling update dari sumber lain, karena saya nggak dapat link sumbernya, saya tidak ambil, itu memang menyebutkan 8.500 triliun itu utang kita. Ya. Nah, sementara rasio utang luar negeri dengan PDB itu wis nek bahasa kita itu taken home pay lah. Itu adalah sudah 31%. Ya, jenengan bayangkan ya, jenengan bayangkan kalau jenengan kita punya pendapatan 1 bulan itu sudah punya pendapatan tertentu begitu, lah terus angkanya fix 30% itu adalah untuk membayar utang. Jangan bisa bayangkan, lah itu kalau dianalogikan dengan kita, awak dewe iso objek. Sementara ini adalah perbandingan dengan pendapatan negara yang itu adalah sudah net, sudah betul-betul itu. Dari sini kita menunjukkan bahwa ini adalah pemerintah mengklaim bahwa rasio utang luar negeri dengan PDB ini masih aman, masih tolerable lah istilahnya begitu. Ya kalau kita bicara dari sisi ekonomi makro dan mikronya ini adalah bukan angka-angka yang aman gitu. Kalau bicara dari sisi politis, it can be, bisa jadi begitu. Ya aman dari sisi menurut persepsi mereka. Ini adalah PR yang pertama. Nah, kita coba lihat berapa perbandingan. Jadi ini coba saya ambil, ini yang saya ambil dari data Kementerian Keuangan yang sudah dirilis, ya, dari BPS dan dari CEIC. CEIC ini adalah portal data luar negeri. Semua negara ada di situ dan kita ada di sini. Di tahun 2023 pendapatan dalam negeri kita itu ya. Pendapatan dalam negeri ini 1,700 triliun, terus pendapatan bukan pajak 481 triliun. Ini aja jangan lihat, pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak, akeanti, banyakan mana, jauh kan. Nah, artinya pendapatan kita memang mengandalkan dari sektor pajak. Pendapatan hibah ini ya kayak USA dan lain-lain itu ya, itu adalah pendapatan yang dari sana. Nah sementara beban ini adalah 3.000 triliun. Artinya besar pasak daripada tiang. Nah terus, ini sudah jelas, ini adalah fakta, ini adalah data. Data ini adalah data yang sudah dirilis. Data ini bisa dilihat semua orang. Data ini adalah kondisi yang real, siapapun dihadapi, siapapun presidennya. Ya nyun sewu, misalkan Pak Anies kemarin yang menang misalkan, toh ya sama, data ini enggak berubah. Beliau menghadapi utang dengan beban 8.000 triliun dengan pendapatan negara yang kondisi minus, bukan plus. Kalau kita punya pendapatan minus, misalkan pendapatan kita 5 juta, sementara gawe bayar sekolah dan lain-lain itu 6 juta. Yang bisa kita lakukan cuma satu. Yang bisa kita lakukan satu, mengecilkan pengeluaran supaya enggak sampai segitu atau memperbesar pendapatan. Itu yang bisa dilakukan. Dari angka segini ya, jenengan bisa lihat sendiri kan teman-teman kita yang guru, alhamdulillah dia bisa menikmati sertifikasinya. Yang dia kerja di BUMN, dia menikmati masih bonus akhir tahun, yang puluhan juta juga, yang kerja di dinas pajak, yang pajak itu juga menikmati bonus yang gede juga. Ini semua itu ada di sini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dengan total pendapatan segitu, otomatis ya,
dan belanja segitu, 3.000 sekian triliun, maka terjadi defisit 598 triliun. Dari mana ini akan ditutup? Dari mana akan ditutup? Ataukah pengeluarannya yang ditekan? Maka satu-satunya cara ya adalah memperbesar pendapatan. Tapi bagaimana caranya? Eksploitasi sumber daya alam sudah semuanya dikerahkan. Kan gitu. Semuanya dikerahkan. Nah, new hope-nya itu dari mana? Dari cara memimpinnya. Dari cara memimpinnya insya Allah dengan kabinet presidensil seperti sekarang, ya tata kelola negara semua sudah fix. Begitu, kira-kira nggak jauh beda-beda gitu. Kita nggak jauh-jauh banget untuk perbedaannya. Demikian juga dengan tata kelolanya. Kalau misalkan, habis ini saya kasih ada satu contoh yang saya mencoba untuk menjadi sebuah alternatif pemikiran gitu ya. Saya kebetulan ada teman gitu yang dia memang dekat dengan orang-orang bisnis di tambang. Pada masanya sebelum Pak Jokowi, yang mengelola tambang-tambang kita banyak orang-orang dari yang berafiliasi dengan Amerika. Terus pas Pak Jokowi yang mengelola banyak dari berafiliasi negara-negara Chinese, dari Cina, dari Tiongkok. Ya itu kan nggak ada bedanya dengan kita. Siapa yang mengelola, yang penting pendapatan ke negara berapa kan gitu. Nah, atau memang sistemnya yang berbeda. Coba sekarang kita lihat data ini. Jadi ini saya contohkan Blok Mahakam. Ya, ini saya ngomong Blok Mahakam, ini real. Blok Mahakam itu adalah salah satu blok tambang minyak di daerah Mahakam sana. Global Energy ini adalah link yang bisa diklik ini. Ini adalah sumber yang sudah dirilis juga. Datanya sudah dirilis ke publik. Hingga tahun 2023, total produksi dari Blok Mahakam di Indonesia itu diperkirakan 3.000 sekian barrel per hari, ya. Bla 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 itu. Nah, terus jika dirupiahkan, ini tulisan saya, diperkirakan angka ini itu sekitar 1,98 triliun per tahun. Jadi Blok Mahakam itu bisa menghasilkan minyak, yang mana minyaknya itu senilai dengan 1,98 triliun. Tapi nilai minyaknya loh ya, belum keuntungannya. Angka itu pendapatan 1,98 triliun, jadi anggap aja biaya produksi, ini saya ngambil dari sumber yang juga yang bisa dipercaya, biaya produksi itu kisaran 30-50% dari total pendapatan. Jadi mulai dari drilling, terus itu apa dan lain-lain itu habisnya segitu. Terus lah di biaya produksi itu dari 1,9 triliun itu biaya produksinya 793 triliun. Berapa keuntungannya? Dari Blok Mahakam ada keuntungan 1.189 triliun. Ya, pertanyaannya, angka ini menurut jenengan kira-kira masuk ke pemerintah berapa? 1,98 triliun itu kira-kira masuk ke pemerintah berapa? Ada yang coba nebak? Bagi hasil untuk pemerintah Republik Indonesia dari Blok Mahakam pada tahun 2023 mencapai 82 miliar. Padahal berapa tadi keuntungannya? 1, sekian triliun. 1 triliun itu untuk jenengan anukan ya. 1 triliun itu adalah duit 1 miliar dijejer ping 1000. 1 miliar itu adalah duit 1 juta jejer ping 1000. 89 triliun. Cuma 82 triliun. Ya. Data ini data yang sudah dirilis ke publik kok. Data ini data yang bisa dirilis publik. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemborongnya, maka pendapatan ke negara nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Kira-kira hal yang sama juga untuk Blok Cepu, Tuban. Tuban itu eksplorasi, eksplorasi apa itu? Kabut putih itu ya. Demikian juga yang di Blok Natuna segala macam nggak jauh beda. Seperti itu. Nah, jadi
Kalau itu dikelola dengan versi Islam akan beda. Ya, itu tadi adalah pengelolaan dengan sistem yang sekarang ada sekarang. Kalau versi Islam, hak milik itu tetap di pemerintah. Hak miliknya loh ya, hak tambang itu tetap di pemerintah. Sementara swasta itu hanya diizinkan mengelola sebagai kontraktor tambang, enggak lebih. Ya diupah sesuai dengan akad kontrak produksi. Jika pemerintah ada modal untuk mengelola sendiri, semua pekerjaan eksplorasi itu dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dengan demikian besar-besar masuk pemerintah. Ini kalau dikelola versi Islam. Kenapa begitu? Karena di Islam barang tambang itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Kalau nggak punya sumber, nggak punya duit untuk ngelola gimana? Oh ya nggak apa-apa, dikontrak karyakan namanya seperti ini. Ya, sehingga New Hope, harapan baru untuk di bidang ekonomi, kalau dengan konsep yang sama, wallahu alam. Saya nggak bisa ngomong kecuali memang kita harus sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ternyata Islam itu mempunyai versi, visi, dan mempunyai cara sendiri bagaimana mengelola sumber daya alam. Dari satu tambang saja itu sudah tutup 1.000 triliun itu. Satu tambang loh, Mas Ian. Padahal tambang kita jumlahnya ratusan di Indonesia. Satu tambang. Tapi ya otomatis lah, ya tahu sendiri siapa yang mengelola itu. Mungkin dari saya cukup sehingga bagi jenengan semua, bagi kita semua, siapapun presidennya yang dilihat bukan siapa yang memimpin, tapi adalah sistem seperti apa yang akan diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.